أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatuhu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughriq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tahibabir rahmah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu fil hadis man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan min ba'dil hadis qad ja'akum ramadan syahrun mubarak faradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima lahu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Allah mengumpulkan kita bersama-sama. Allah kumpulkan kita walaupun perkumpulan kita di malam ini di tempat yang berbeda-beda. Insya Allah Allah akan turunkan keberkahan kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menjalani aktivitas kita menjadi sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang iman adalah kata aktif dan iman bukan kata pasif. Iman adalah kata yang paling Allah sukai ketika hamba yang beriman mau benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, dengan wasilah perkumpulan kita pada malam ini, tidak lama lagi Allah akan hadirkan kepada diri-diri orang-orang yang beriman tamu yang sangat agung, tamu yang sangat istimewa, tamu
yang sangat dirindui oleh seluruh umat, tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang mukmin. Bila mana seorang hamba bersenang dan bergembira ria akan menyambutnya bulan suci Ramadan, maka kata baginda Nabi, haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan dirinya, haramkan badannya dan seluruh organ tubuhnya, jasadahu ala niran, dimasukkan ke dalam api neraka. Itu baru senang, itu baru bahagia ketika hendak menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Apabila kita benar-benar senang dan bahagia dengan kategori datangnya bulan suci Ramadan, dengan senang dan gembiranya saja kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasad-jasad kita dimasukkannya ke dalam api neraka. Apalagi mengerjakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, apalagi mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, apalagi memperbanyak membaca di antara kalam Allah Al-Quranul Karim, itu akan menjadi salah satu pusat kebahagiaan seorang mukmin. Bukan hanya saja haramallahu jasadahu ala niran, tetapi Allah akan masukkan diri orang-orang mukmin, diri orang-orang yang muttaqin, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bersama-sama bersenang ria, bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum kita didatangi tamu yang sangat agung, mari kita mulai detik ini, mari kita mulai saat ini bersama-sama melatih diri kita untuk lebih taat kembali kepada Allah. Melatih lisan-lisan kita untuk selalu terus memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Melatih di antara organ-organ tubuh kita untuk selalu dalam keadaan bersuci dan senantiasa dalam keadaan berwudu. Untuk selalu melatih di antara apa-apa yang menjadi latihan kita agar menjadi salah satu keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabal jannah. Dan Allah di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka padanya. Wa tughallu fihi syayatin wa tughallu fihi abwabal jahim. Dan Allah tutup segala pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, yang mana di dalam terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Masya Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang paling mulia, bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana di dalamnya terdapat pintu-pintu maghfirah,
bulan yang mana di dalamnya terdapat pintu-pintu keberkahan, bulan yang mana di dalamnya lebih mulia daripada 1000 bulan. Barang siapa yang di bulan Ramadan ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Barang siapa yang di bulan Ramadan meminta dan memohon kepada Allah agar hajat-hajatnya dikabulkan, maka Allah akan kabulkan di antara hajat, keinginan, serta kebutuhan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, apapun doanya, apapun hajatnya, apapun panggilannya, apapun seruannya, dan apapun harapannya, semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan, bulan yang benar-benar ditunggu oleh seluruh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diwajibkan atas diri orang-orang yang mukmin dan diri orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dan memerintahkan kepada hamba-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana kewajiban ini sudah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba, apa yang sudah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Kita harus mengikuti orang-orang yang sebelum kita, yang mana yang sebelum kita ini berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Siapa yang harus kita ikuti sebelum kita hidup? Siapa yang harus kita ikuti selama kita masih hidup di alam dunia? Yang pertama ialah min qablikumnya, ialah para anbiya, para rasul, hingga kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti apa-apa yang sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyiduna Muhammad dan khususnya kepada umat-umatnya. Bagaimana puasanya Sayyiduna Muhammad, bagaimana baca Qur'annya Sayyiduna Muhammad, bagaimana cara ibadahnya Sayyiduna Muhammad, bagaimana cara bukanya Sayyiduna Muhammad, bagaimana cara sahurnya Sayyiduna Muhammad, dan apa serta perbuatan apa dan amaliyah apa yang Sayyiduna Muhammad kerjakan di bulan Ramadan. Min qablikum ini ialah orang-orang yang taat sebelum kita. Kita harus ikuti orang-orang yang sudah taat kepada Allah sebelum kita. Min qablikum, sebelum kamu atau sebelum kalian. Jadi kita harus mengikuti orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah sebelum kita. Setelah para nabi, para anbiya dan para rasul, hingga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'ina wa tabi'ihim, kepada tabi'ina wa tabi'ihim bisanin ila yaumiddin, sampai dari zaman Sayyidina Muhammad kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'ina, tabi'in wa tabi'in wa tabi'ina, sampai kepada para wali-wali Allah, wali-wali Allah yang 9 wali, sampai kepada para dan ataupun para kiai, sampai kepada para alimil ulama, sampai kepada para fuqaha. Kita harus mengikuti bagaimana mereka berpuasa di bulan Ramadan. Amaliyah apa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan.
puasa ini sesuai dengan apa-apa yang mereka amalkan di dalam kesehariannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan ialah di bulan suci Ramadan ialah unzila fihi al-Qur'an, yang mana Allah turunkan suhuf atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka banyak kisah di bulan Ramadan, banyak peristiwa di bulan Ramadan, banyak keberkahan di bulan Ramadan, dan banyak ampunan di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Coba kalau kita benar-benar tafakuri, selama kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan, sudahkah puasa kita mendekati apa-apa yang para aulia kerjakan di bulan suci Ramadan? Apakah sebaliknya? Bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan adalah hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi berpuasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan juga haus. Kata baginda Nabi, kamin so'imin. Kamin so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, illa kecuali puasanya tersebut hanya sebatas ju'i wal atas, hanya sebatas menahan lapar dan dahaga ataupun haus. Berapa banyak orang yang mengerjakan berpuasa, yang mengerjakan puasa. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi puasa tersebut Allah tidak turunkan keberkahan di dalam. Allah tidak turunkan lipatan ganda di dalamnya. Tetapi kebanyakan dari kita melaksanakan ibadah puasa hanya semata-mata mendapatkan ju'i wal atas, hanya sebatas mendapatkan rasa lapar dan atas dan juga haus ataupun dahaga. Mari kita sama-sama simak. Puasa bukan hanya sebatas menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang seperti apa yang harus kita tahan? Hawa nafsu yang seperti apa yang harus benar-benar kita menahan? Banyak orang yang dalam keadaan berpuasa, mulutnya berbincang di antara namimah, ghibah. Banyak orang yang berpuasa di antara pandangannya sudah membabi buta. Banyak orang yang berpuasa tetapi di antara pendengarannya tidak terjaga. Dan banyak sekali orang yang berpuasa tetapi di dalam pencarian ikhtiarnya melalui jalan yang haram. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi di dalam perutnya fi butunihim nara. Banyak orang yang berpuasa tetapi langkah-langkahnya dipenuhi dengan kegelapan. Banyak di bulan puasa di antara amaliyahnya, kesehariannya penuh dengan keburukan. Hawa nafsu yang seperti apa yang harus kita tahan di
Tidak tahunya kita harus menutup lisan kita untuk tidak menyebut dunia, tapi menyebut akhirat. Memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak melakukan amalan amaliyahnya di dalam keseharian terhadap lisannya di bulan suci Ramadan. Tidak tahunya menjaga hawa nafsu itu ialah menjaga seluruh organ tubuh kita dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahunya menjaga hawa nafsu itu ialah menjaga di antara seluruh kegiatan, aktivitas dan amaliyah kita, pekerjaan kita, agar tidak datang di antara kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini, bercerminlah. Bila mana kita, di rumah kita bukan bila mana. Di rumah kita pasti mempunyai cermin masing-masing. Atau mempunyai kaca. Berkacalah kita. Maka bertanyalah terhadap diri kita. Amalan apa yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perbuatan apa yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebaikan apa yang sudah disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka marilah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini mendekatkan hati kita, mendekatkan pikiran kita, mendekatkan lisan kita, mendekatkan pendengaran kita, mendekatkan khususnya fuad di antara hati-hati kita ataupun kulub di antara fuad-fuad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman pasti yakin. Di bulan suci Ramadan orang yang beriman senang, karena orang yang beriman tahu bahwasanya iman itu adalah kata aktif, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata fasik. Kalau sudah meyakini iman itu adalah kata aktif, maka di bulan suci Ramadan ia akan terus mengaktifkan lisannya untuk terus membaca ayat suci Al-Quran, mengaktifkan lisannya untuk terus berselawat kepada baginda Nabi, mengaktifkan lisannya untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menonaktifkan lisan-lisannya untuk tidak ghibah dan namimah, serta di antara perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah kata aktif. Maka di bulan suci Ramadan aktifkan pendengaran kita untuk terus melihat ayat suci Al-Quran, untuk terus memandang di antara apa-apa yang Allah ciptakan, untuk terus mentafakuri dan mentadaburi apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita semua, untuk terus mengaktifkan di antara pendengaran kita, mengaktifkan di antara apa-apa yang menjadi kebaikan, menjadi suatu amal perbuatan. Di antaranya ialah mendengarkan tuah ataupun petuah, mendengarkan di antara nasihat ataupun dakwah, mendengarkan di antara syiar ataupun siraman rohani, agar hati-hati kita terpancari nur ilahi Rabbi. Maka di bulan suci Ramadan mari kita aktifkan seluruh organ tubuh kita untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak amal untuk dari Allah untuk kita, untuk memperbanyak sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di bulan suci Ramadan siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang benar-benar dirinya mengerjakan amal perbuatan, baik dia membaca Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang bersolat, maka Allah akan lipat gandakan salawatnya. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan zikirnya. Barang siapa yang mengerjakan di antara amal perbuatan berupa infakotan, Allah akan tambahkan pahala di antara infaknya. Allah akan tambahkan di
antara sodakohnya menjadi salah satu perlipat gandaan di bulan suci Ramadan, tempat kita untuk terus bercocok tanam. Di bulan Ramadan, tempat kita untuk terus menanam. Di bulan Ramadan, tempat kita untuk terus menyiram amal perbuatan kita, agar di akhirat kelak kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan diri kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakini wahai orang-orang yang beriman, maka yakini wahai orang-orang yang walaupun orang-orang yang beriman tapi masih awam, yakini apapun perbuatan kita di bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan, dan Allah akan jadikan salah satu perbuatan itu menjadi bayan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari bersama-sama saya pribadi ad-dhaif wal fakir mengajak kepada seluruh grup MT Al-Maghfirah yang malam ini kita sama-sama mendengarkan di antara paparan-paparan saya dan dengan para jamaah MT Al-Maghfirah. Bedanya hanya satu. Kalau jamaah sekarang sedang mendengarkan dan saya sedang berbicara, ada saatnya ketika MT Al-Maghfirah ada yang berbicara, saya mendengarkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memposisikan hambanya sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bersenang ria. Bila mana kita belum mengunjungi makom-makom orang tua kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal, maka bersihkan, ziarahi, minta ridho, minta doakan, dan doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, bersihkan makom-makom kedua orang tua kita, ziarahi orang tua kita di bulan suci Ramadan ini. Maka telepon seluruh anggota-anggota sanak keluarga kita. Bapak kita telepon, Pak, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, saya sebagai anak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan, pasti ada salahnya. Bila mana ada kekhilafan, pasti ada khilafnya. Bila mana ada kedurhakaan, pasti diri ini sebagai anak ada kedurhakaannya terhadap bapak dan ibu. Maafkanlah aku sebagai anakmu, wahai ayah dan wahai ibu. Bila mana sanak keluarga masih, kakaknya masih ada, bibinya masih ada, pamannya masih ada, mamangnya masih ada, sepupunya masih ada, teleponin semua, minta maaf kepada mereka, agar kita mengerjakan bulan suci Ramadan tidak ada rasa kebencian di dalam hati kita. Dan mereka-mereka yang membenci kita, mudah-mudahan Allah maafkan. Barakallah. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama memandikan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lidaf'il bala sunnatalillahi ta'ala, agar bala-bala yang terdapat di dalam tubuh kita, yang mana tubuh ini berhubungan dengan dosa, Allah bersihkan. Dan Allah sambut kita ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin wa zumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama pahami. Mari sama-sama kita berusaha mengerti apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an ujibu da'watad da'i ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila seorang hamba, dan
apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana hamba-hambaku bertanya kepadamu Sayyiduna Muhammad, kekasihku, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suruhlah suami-suami kita, anak-anak kita untuk memperbanyak beriktikaf di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin beribadah, banyakkan berdoa, banyakkan terus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita datangnya bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama berusaha membersihkan diri walaupun diri ini masih kotor. Berusaha menyambut sesenang mungkin datangnya bulan suci Ramadan walaupun diri ini masih bersedih. Gembirakan hati kita akan datangnya bulan suci Ramadan walaupun hakikat hati kita masih belum gembira. Tenangkan dan tenteramkan hati kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesenangan. Sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Dan sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Maka Allah akan senangkan, Allah akan bahagiakan, dan Allah akan gembirakan siapa hamba, siapa orang yang menyambutnya dengan kesenangan, yang menyambut bulan suci Ramadan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Tabarakallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka mari kita bersama-sama mengupas sejarah bahwasanya perang yang terakhir baginda Nabi perangi orang-orang Yahudi ialah perang Badar. Ketika selesai dan memenangkan perang Badar, baginda Nabi bertanya kepada umatnya, "Asyadul jihad, apakah engkau tahu
bahwasannya asyadul jihad, perang yang paling terbesar, perang yang paling benar-benar terbesar setelah perang Badar ini, jihadul hawa, ialah jihad melawan hawa nafsu. Wa ma akramal mar'u illa bittuqa. Dan seseorang dan seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa tuqa, dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wahid kaman do fi dari pakon. Maka jawalah. Tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka mari kita bersama-sama menyambut Ramadan ini dengan penuh keimanan. Menyambut Ramadan ini dan menjalankan bulan suci Ramadan dengan penuh betul keimanan dan keyakinan kepada Allah. Penuh dengan ketakwaan kepada Allah, berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana iman kita masih kurang, wajar, hal sesuatu yang wajar, karena imannya manusia zada wa yankus, naik turun. Tapi imannya para nabi tidak ada turunnya, naik terus imannya para nabi. Dan imannya para malaikat tidak naik, tidak turun, datang terus. Sabbaha lillahi ma fis sama wati wa fil ardh, terus bersujud kepada Allah, terus bertasbih kepada Allah. Tetapi imannya manusia, umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang naik dan kadang-kadang jatuh, kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang turun. Tabarakallah. Maka keimanan ini di bulan suci Ramadan harus benar-benar kita jaga untuk mengaktifkan lisan kita membaca ayat suci Al-Quran, mengaktifkan seluruh organ tubuh kita di bulan Ramadan. Aktifkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aktifkan kulub-kulub kita, aktifkan hati-hati kita, dan aktifkan serta hidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Tidaklah kita mengetahui orang-orang yang sebelum kita, banyak hikmah di antara sejarah, banyak peristiwa mencatatnya. Ada yang durhaka, ada yang tidak durhaka, ada haknya, ada batilnya, ada baiknya, ada buruknya, ada terangnya, ada gelapnya, ada cahayanya, ada tidak ada cahayanya. Maka mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, ikhtisarnya ialah mengaktifkan seluruh organ tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah kata aktif, bukan kata pasif. Bila mana sudah mengerti aktif di bulan suci Ramadan, maka orang yang beriman akan mengaktifkan seluruh organ tubuhnya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita menutup di antara pertemuan malam ini yang menjadi salah satu rutinitas keistiqomahan serta kemudawamaan diri kita, mari kita bersama-sama basahi lisan-lisan kita, mengaktifkan lisan-lisan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji atfatan yajiratal alani ya umayral judi wal karami ya الجود والكرم
bersama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraki. أثبت يا جيرة العالم يا غير الجود والكرم نحن جيران إلى الحرم حرام الإحسان والحسن نحن من قومهم به سكنوا وفي من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرجيم أثبت يا جيرة العالمين يا غير الجود والكرم وبآياتي القرآن حتى إذا فينا نعرف الطمح وتعرفنا والصف والبين يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan Allah selalu berikan limpahan dan curahan rezeki dan rezeki bagi kita semua. Allah berikan hati-hati kita semua. Allah turunkan di antara ketenangan dan ketentraman di antara hati-hati kita semua. Allah selamatkan hidup kita, selamatkan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita rutinitas dan kemudawamaan diri kita pada malam ini Allah nilai dan Allah catat sebagai salah satu. Allah catat dan Allah nilai menjadi salah satu bagian di antara bukti nyata kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-insan ya daiman ni'am ya kasir al-jud ya wasi'an Allah ya khafiyat lutuf ya jamil as-sun'i ya halim al-amjad salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa rada'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika khaliqan. Amin. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير صاحب المغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا غني كل فقير ويا مهمل كل ضعيف اللهم يا من لا
نحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير أنت عالم خبير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين آمين نعمة ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك نوصي ثناء أنت أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعبادك وجوارك من كل شيطان مريض عليم وذي عين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والسر إنك سميع الدعاء اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين انصر قلوبنا hati yang di dalam kesehariannya penuh dengan kegelapan, hati yang kesehariannya sulit untuk tunduk dan patuh di dalam perintah-Mu, hati yang di dalam kesehariannya selalu mengumpulkan kotoran-kotoran dosa di dalam perbuatan ini, hati yang di dalam kesehariannya selalu menjadikan salah satu pusat dunia menjadi Tuhannya selain-Mu, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kotoran dosa, ya Rabb. Rangi hati kami dari gelap gulitanya akhirat, ya Rabb. Kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan keselamatan dan naungan maghfirah-Mu, ya Rabb. Dan tenangkan serta selamatkanlah kami dari siksaannya alam kubur, ya Rabb. Jadikanlah diri-diri kami yang pandai taat kepadamu, yang pandai bersyukur di hadapan-Mu, yang malunya untuk-Mu, yang takutnya untuk-Mu, yang bergantungnya untuk-Mu, dan yang berharapnya untuk-Mu, ya Rabb.
ini menyatu menjadi salah satu butiran-butiran cahayamu ya Rabb. Kami tahu pada malam ini ya Rabb, kami mengadu kepadamu. Kami tahu pada malam ini kami sedang mengadu dan Engkau tahu pengaduan kami ini kepadamu ya Rabb. Jadikanlah pengaduan ini pengaduan yang di dalamnya ada taubatan nasuha, pengaduan yang di dalamnya melimpahkan maghfirah-Mu untuk kami ya Rabb. Ampuni di antara dosa-dosa kami, ampuni di antara dosa-dosa suami kami, ampuni di antara dosa-dosa anak-anak kami, ampuni di antara dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni di antara dosa-dosa kerabat dan sahabat kami ya Rabb. Bantu kami untuk lebih taat kepadamu. Bantu kami, bimbing kami ya Rabb untuk selalu pandai bersyukur di hadapanmu ya Rabb. Kami teringat tentang sejarah Majnun bil Laila. Ada seseorang yang pada di zaman itu mereka mengatakan Majnun bil Laila, mereka yang mengatakan dirinya gila akan cintanya terhadap Laila, seorang wanita, sosok wanita yang parasnya tidak cantik, yang kecantikannya biasa-biasa saja, tapi Qais, dia selalu mencintai Laila. Sampai-sampai ada yang bertanya kepada Qais yang mencintai Laila, wahai Qais, mana yang lebih berharga, duniakah seisinya, apa Laila? Qais menjawab, debu yang benar-benar ada dan menempel di kulitnya Laila itu lebih berarti daripada dunia seisinya. Tabarakallah. Orang yang dikatakan gila mengajarkan kepada kami bahwasanya bila mana seseorang yang kalau sudah cintanya tergila-gila kepada Allah, maka tidak ada yang bisa mengaduknya. Kita tahu sejarah yang berlinang sejarah menjadi catatan hikmah untuk kita. Rabi'atul Adawiyah, dia mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, apakah engkau masih membenci seseorang? Rabi'atul Adawiyah menjawab, aku tidak ada rasa benci di hatiku karena di hatiku sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Mari kita bersama-sama memetik sejarah ini ya. Mudah-mudahan perkumpulan ini yang mana walaupun hati-hati kita jauh di tempat yang berbeda, insya Allah Allah kumpulkan menjadi satu di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama mengadu, mudah-mudahan perkumpulan ini Allah kumpulkan kita di padang mahsyar dengan selamat. Allah kumpulkan kita di surga dengan wajah yang berseri-seri, dan Allah tidak jerumuskan kita ke neraka jahanam ya Allah, dan Allah tidak siksa kita di alam kuburnya Allah, dan Allah tidak sengsarakan kita di yaumul mizan. Kita bersama-sama minta, silakan minta dengan penuh hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah. Dialah Allah zat yang maha mengabulkan doa. Dialah Allah zat yang maha mengabulkan di antara seruan manusia. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dosa ini bagaikan butiran pasir di pantai. Bila mana engkau jadikan lautan dan pepohonan engkau jadikan pena
mungkin dosa ini bila mana dicatat tidaklah bisa tercapatnya ya Rabb. Karena tiap detik waktu dan jam kami selalu dalam keadaan hati yang kotor, dalam keadaan hati yang berdosa, dalam keadaan hati yang bermaksiat kepadamu. Kami banyak lalainya dan banyak lupanya serta membelakangimu ketimbang kami mendahulukan dan mengagungkanmu ya Rabb. Jadikanlah siraman arhamar rahiminmu untuk kami, siramkanlah arhamar rahiminmu kepada hati-hati kami. Bimbing kami, selamatkan kami ya Rabb. Bimbing kami dan selamatkan kami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا سامع الصوت وahai engkau zat yang maha mendengarkan doa, isma' doa ana, dengarkan doa kami dari lubuk hati kami yang paling dalam. Wa ya mujibas sa'ilin, wahai engkau Allah zat yang maha mengabulkan doa, istajib doa ana, kabulkan doa kami ya Rabb. Wa ya sami'ad du'a, wahai Allah engkau yang maha mendengarkan seluruh hamba yang berdoa di hadapanmu, isma' du'ana, dan dengarkanlah doa hati kami ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir a'yunana wa nawwir azanana wa nawwir aynana wa nawwir ajsadana. Inna nuran imana sadaqata mutmainna nuran ihsana sadaqata mutmainna nuran islamna sadaqata dawahum biha Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf. Allahumma wafiqil aku min tariq bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.